Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ketika umat Kristen menuduh perempuan otak separuh itu sudah batal, karena secara hadis itu hanya menceritakan tentang perempuan yang tidak bersyukur kepada suami dan juga kesaksiannya tidak bisa diterima tanpa ada support wanita lain. Dan itu dibuktikan dengan uji saintifik bahwa penderita Alzheimer itu lebih banyak dialami oleh wanita dibanding pria. Yang kedua, kondisi psikologis perempuan itu lebih banyak menggunakan lebih banyak menggunakan perasaannya dibanding menggunakan logika. Dan ini telah banyak artikel-artikel yang memuat kenapa perempuan lebih banyak menggunakan perasaan daripada logika. Nah, baik secara natur kita, yang kita punya fase-fase di mana kita ada datang bulan, kemudian ada namanya di dalam diri kita itu entah proteinnya, entah hormon itu Fandi, tolonglah Fandi, naikkan aja lah manusia. Kalau ada manusia yang sifatnya seperti binatang, saya lagi mau ngajar Fandi, saya lagi nggak mau debat kusir. Kamu baca di Sahih Bukhari 268, otak cacat perempuan itu. Ya, coba tunjukkan datanya otak cacat ya. Dengan teman-teman ya, pendeta PA, naikkan si pendeta tadi lah. Kau ajarkan, coba naikkan si pendeta tadi, suruh ngomong sama si Oten ini yang mengatakan perempuan cacat secara otak. Naikkan si pendeta tadi, biar dia ngomong sama ini dulu. Ya, si pendeta Koplo tadi minta bertanya. Otak cacat dengan kesaksian cacat sama enggak? Otak cacatnya mana? Otak cacatnya mana? Kesaksian perempuan itu cacat itu. Kesaksian itu otak enggak? Kesaksian itu otak enggak? Jadi kalau kamu yang dipersaksi itu otak setengah dari laki. Monyet. Coba naikkan si pendeta PA tadi Pandi, saya jijik dengan pendeta tadi. Nah, kau minta kan mana ada orang Kristen yang menuduh perempuan otak separuh, bahkan ini lebih parah lagi loh. Pendeta, naik kau pendeta. Naik kau pendeta, ini kau ngomong dengan jemaatmu yang kabur yang nggak ada otak ini. Cepat, Pandi, naikkan pendeta tadi biar ngomong dia sama jemaatnya. Jemaatmu yang mana dalil otak perempuan cacat? Otakmu cacat, Rifa. Ya mana dalilnya? Cacat perempuan dua. Ibu Kori Astagfirullahaladzim. Cacat kamu. Saya kalau begini teman-teman, ini ya si pendeta tadi tanya mana ada orang Kristen yang menuduh. Nih jemaatnya nih. Gak bisa percaya karena otak cacat. Gak bisa percaya kamu otak cacat. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Mau percaya dari mana kamu Muhammad? Cacat perempuan itu jangan dipercaya. Jadikan badut. Kamu dah. Jadikan badut aja. Enggak ada yang lain. Enggak usah badut aja ini. Badut. Saya kasih lihat aja buat dia. Badut. Kalian kalian udah lama kan nggak ngelihat tanduk saya keluarkan. Nah, binatang, kau tengok ya di kitab kau ya. Kau tengok. Kau berani buka gak Sahih Bukhari? Kau berani buka gak Sahih Kau Bukhari? lihat ini di kitab kau. Kau baca ini. Kamu gak berani. Baca ini. Buka Sahih Bukhari 2. Baca ini. Baca. Kau otak setengah. Ini apa? Kau usah saksi. Ini apa? Kau pembohong. Kau gak usah. Oh, ini pembohong. Buka dulu Sahih. Ayat ini pembohong. Oh, ayat ini pembohong. Ini penipu ini. Penulis ini penipu berarti ya. Iya, ini penipu ya. Ini berarti penulisnya otaknya cacat ya. Ayo baca. Kau buka Sahih Bukhari. Iya, baca ini nih, baca nih. Nih. Baca ini terjemahan baru baca. Iya, ini saya buka. Ya, mana? Kau buka. Iya, ya udah ayat berapa? Sahih Bukhari berapa? Kita buka. Biar aja Fandi. Sahih Bukhari berapa? Nah, ini nih. Ini kelakuan kalian. Pendeta Koplak tadi bertanya sama saya. Nanti ditanya tuh, emang dia Kristen? Mana buktinya kalau dia Kristen? Nah, buang-buang waktu kita. Ya jadi gini teman-teman ya. Pendeta tadi itu sepertinya tidak mampu menjawab secara ilmiah dalil dalam kitab mereka perempuan itu berdosa, pria tidak. Makanya saya tanya di mana Adam dituliskan berdosa. Dalam 1 Timotius tadi eksplisit dikatakan perempuan yang berdosa.
Bahkan Adam dibela di situ. Kenapa? Karena di situ membicarakan kenapa perempuan tidak boleh mengajar, perempuan tidak boleh bicara di jemaat. Karena Nah, ini apa? aku ada satu pertanyaan loh soal perempuan Kristen, karena saya dengar ya kawan-kawan saya juga di yang Kristen itu mengatakan bahwa kami itu kalau cerai nggak bisa loh Bang Fandi, nggak boleh cerai loh. Oh iya, Walaupun perempuan itu dikasarin, walaupun ditampar, dikuliti, dicelup-celupin sama suami nggak boleh minta cerai. Dia harus mati di tangan laki, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya saya bersyukur nggak jadi Kristen. Perempuan Kristen ini nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai mutiara, bajunya harus yang murah. Itu ada ayatnya. Itu kita tunjukkan. Udah, Ulan kau baca aja deh. Ulan, aku nggak mau debat kusir sama kau. Kau baca aja kitabmu ya. Nih, jijik aku membahas perempuan yang kalau ngomong cuma sembarangan nggak ada data. Nih kau baca Ulan. Jijik sama aku loh, jijik kali. Ya udah kau turun dah kalau gitu. Ngapain kau naik? Turun kau. Emang romo. Turun kau. Kalau aku turunkan kau bisa loh. Aku bisa nurunkan Siapa kau. kau? Nih. Kau siapa? Nah, aku di sini penguasa. Ya, kau baca, harusnya kau baca ini. Nih, perempuan itu berdosa, laki-laki nggak berdosa tuh. Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Di sini dikatakan Adam nggak tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda. Jatuh ke dalam dosa. Kau betina berdosa, Olan. Kalian perempuan semua di Kristen berdosa. Beda dengan kami. Kami nggak kayak gitu. Ya, maaf ya, saya lagi tidak mau menghadapi penghujat-penghujat yang tidak ada otak bicara. Saya mau di sini kasih ilmu. Jadi begini Pak, berasal dari tuduhan umat Kristiani kepada umat Islam mengatakan bahwa perempuan Islam itu otak separuh, dikatakan terintimidasi, dan banyak stigma-stigma yang ditampilkan atau disampaikan oleh apologet polemikus Kristen tentang perempuan dalam Islam. Dan ternyata kalau kita lihat redaksi hadis yang dimaksud dan juga realitas konkret dalam ranah Islam, perempuan Islam itu sangat dimuliakan. Contoh, saya sudah membuktikan tadi dengan uji saintifik di mana saya menunjukkan data-data secara psikologis atau secara kesehatan memang perempuan dengan pria itu berbeda. Walaupun ternyata perempuan itu autoimunnya lebih ini, tapi lebih rentan terkena penyakit, dan Alzheimer pun lebih banyak diidap oleh perempuan. Apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah salah satu penyakit yang membuat penurunan terhadap kognitif, daya ingat, daya akal, daya dari otak itu yaitu akal itu akan terganggu fungsi-fungsinya begitu. Nah, faktor-faktornya diantaranya adanya lemak amiloid, beta amiloid, dan adanya lemak atau protein yang tidak tersalurkan ke otak dikarenakan faktor perempuan itu sendiri dengan naturnya. Dan saya sudah tunjukkan beberapa data-data, diantaranya data yang saya ambil dari Harvard. Dan di Harvard itu judulnya sendiri adalah mengapa perempuan lebih banyak terkena Alzheimer dibandingkan pria. Nah, ternyata kalau kita belajar dalam Islam, hadis tersebut konteksnya universal, di mana Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bahwa perempuan itu banyak masuk neraka dikarenakan tidak bersyukur atas apa yang diberikan suaminya. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Bukhari tersebut. Lalu saya mengkomparasi, membandingkan kalau di dalam Islam perempuan dikatakan kesaksiannya tidak diterima. Dalam perjanjian lama bahkan kita bisa katakan perempuan tidak bisa menjadi saksi. Ya, mungkin saya komparasikan apple to apple dulu ya. Dan Pak HT nanti tolong dikonfirmasi, dikoreksi kalau saya salah. Nah, kalau di dalam Islam perempuan bisa menjadi saksi, tapi perbandingan kesaksian perempuan akuratnya itu setara dengan 2 saksi perempuan dibandingkan 1 laki-laki. Akuratnya, ya, akuratnya. Bukan berarti perempuan Islam tidak bisa dan tidak boleh menjadi saksi. Itu dulu poin saya, oke? Tapi kalau kita lihat dalam kitab Imamat pasal ke-24, ya, dalam Ulangan pasal 19 nomor 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ternyata dalam perjanjian lama pun tervalidasi bahwa Islam lebih bermoral. Kenapa? Islam perempuan yang saksinya diterima 2 orang, begitu. Tapi laki-laki boleh 1 orang. Korelasinya dengan dalil Al-Quran bahwa di Islam itu adanya kisos, pembunuhan karena kejahatan. Bentar, saya minum dulu. Ternyata di perjanjian lama juga ada. Ketika ada 1 perkara terjadi, ketika 1 orang menjadi saksi, itu tidak boleh dihukum mati terdakwa. Tapi kalau 2 atau 3 boleh dihukum mati. Ada dalam Ulangan pasal 17 nomor 6. Atas keterangan 2 atau 3 saksi, orang haruslah mati dihukum. Ini hukum kisos.
Orang yang dihukum mati atas keterangan satu orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Maka ternyata kisos dalam Islam juga berlaku seperti itu. Ada seorang perempuan yang berzina, maka tidak berlaku satu orang saksi, berlaku 2 atau 3 saksi. Ternyata ajaran Islam itu sejalan dengan ajaran Tuhan dan Nabi dalam imannya orang Yahudi. Begitu. Pak Pendeta mungkin disampaikan dulu, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Kalau dalam firman Tuhan itu Esther ya. Esther itu sebagai pendoa di dalam rumah tangga ya. Sebagai pendoa, tiang doanya. Jadi kalau dalam Kristen sebegitu. Ya, yang kita bahas di sini Pak, ya kalau itu berdoa. Kalau berdoa itu masa nggak boleh juga perempuan? Kan aneh sekali satu agama yang melarang perempuan berdoa. Yang kita bahas ini perempuan tidak boleh mengajar dalam kitab Korintus, yang tadi sudah dibuka oleh saya pertama sekali dan juga oleh Natali. Dalam kitab Korintus itu Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai mutiara, tidak boleh berkepang. Bahkan di situ perempuan harus tunduk kepada suami akan segala sesuatu. Ini yang bisa kita katakan sebuah diskriminasi. Perempuan tidak boleh mengajar. Bagaimana mungkin perempuan tidak boleh mengajar? Sementara Natali mengatakan justru bertolak belakang dengan para pendeta yang juga banyak perempuan. Banyak sekali pendeta perempuan. Maka di sini kami membuktikan bahwa umat Kristen sering sekali melanggar aturan dari kitab sucinya sendiri, begitu. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Kalau kami umat Islam tidak ada larangan mengajar, karena Sayyidah Aisyah sendiri adalah seorang ulama. Bahkan thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Bahkan menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh umat Islam, termasuk saya dan yang mengajarkan kembali pun boleh. Itu Pak, sebenarnya komparasi tadi. Nah, kemudian saya juga membawa dalil tentang bahwa ternyata dalam Kristen, dalam kitab Korintus juga, alasan kenapa perempuan itu tidak boleh mengajar menurut Paulus adalah karena Adam dulu yang diciptakan. Maka di sini eksplisit sekali hierarki antara laki-laki dengan perempuan, itu hierarki karena perempuan diciptakan setelah Adam. Kemudian ditegaskan karena Adam tidak tergoda. Bukan Adam yang tergoda, tapi perempuan itu yang tergoda dan masuk ke dalam dosa. Bahkan di sini eksplisit dikatakan perempuan yang berdosa. Nah, makanya saya tanya, mana dalil dalam kitab kalian yang mengatakan Adam berdosa seperti eksplisitnya perempuan berdosa? Itu dulu kita bahas. Kalau tidak ada dalilnya, kita maju ke diskusi selanjutnya. Saya mau data. Seperti saya tunjukkan data, saya mau juga seperti itu. Tunjukkan dalam Bible Adam itu berdosa. Kalau tidak ada, dari mana kalian mengatakan Adam berdosa? Sementara di kitab Korintus Paulus sudah katakan, bukan Adam yang tergoda, tetapi Hawalah yang tergoda dan dialah yang jatuh ke dalam dosa. Dan itu menjadi alasan kenapa perempuan tidak boleh mengajar. Ini sangat diskriminasi lagi. Secara teologi ini sudah sangat diskriminatif. Sangat didiskriminasi perempuan sebelum dia lahir, dia sudah dikatakan berdosa. Begitu Pak Pendeta, silakan ditanggapi. Ya, firman Tuhan itu di Perjanjian Baru itu tidak ada diskriminasi, karena Alkitab sendiri katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka. Itu kan perintah itu tidak membawahi dia perempuan atau laki-laki, tapi perintah itu untuk semua. Jadi bukan hanya perempuan. Kenapa? Ulang Pak, maaf semua. Saya kurang nyambung, gimana? Coba diulang Pak. Itu kan Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridmu dan ajar mereka dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid, ajar mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan baptis mereka. Artinya di sini tidak ada perintah untuk hanya laki-laki saja, tetapi semua. Gitu. Jadi, ya Pak, berarti bertentangan Pak. Ya, begini Pak. Kalau si Paulus mengatakan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, diksinya itu dari pengajaran Paulus. Karena aku tidak mengizinkan. Oke, mungkin saya baca lagi. Natali, bisa tunjukkan Dek, pakai data Dek. Tolong tunjukkan lagi diksi dari Paulus. Dia tidak mengizinkan perempuan mengajar. 1 Timotius 2, 11-12 ya. Silakan Dek dibaca di poin ketika Paulus mengatakan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri.
Jadi kalau Bapak bilang secara konteks apa yang Bapak sampaikan dalam Matius itu berbeda. Dalam Matius itu jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oke. Menjadi murid itu boleh seluruh bangsa. Tapi yang saya angkat adalah pengajaran Paulus yang mengatakan perempuan tidak boleh mengajar. Pak, kesetaraan gender itu bukan berarti kita ingin gendernya sama. Kesetaraan gender itu dalam kaidah-kaidah feminisme itu perempuan ingin merdeka dalam hak, bahwa mereka juga tidak kalah intelektualnya daripada pria, bahwa mereka juga berhak mendapatkan tempat untuk mengajar, diajarkan, dan juga berhak untuk mendapatkan hak-hak yang didapatkan oleh pria. Jadi bukan berarti saya menafikan bahwa ajaran Kristen itu untuk laki-laki saja, bukan. Coba Bapak fokus. Saya ini eksplisit membahas tentang kedudukan perempuan dalam Kristen, di mana perempuan tidak berhak mengajar. Masalahnya yang muncul adalah kenapa pendeta perempuan justru banyak. Maka realitas dengan pengajaran kontradiksi itu nyata. Dalam Islam tidak ada larangan perempuan mengajar. Bahkan tolabul ilmu, bahkan al-dunya mal'unah mal'unun fiha ila zikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Tidak ada di situ khusus baik ar-rijal. Tidak ada khusus untuk laki-laki, tapi untuk seluruhnya. Artinya apa? Orang-orang yang tidak dilaknat adalah mereka yang berzikir, berilmu dan mengajarkan dan mencari ilmu. Artinya kami diberikan hak yang sama dalam hak belajar dan mengajar. Yang saya tanyakan, pengajaran Paulus ini konteksnya apa? Silakan Bapak jawab. Saya belum baca semuanya, nanti saya coba baca ulang. Belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Kalau ditampilkan di data bisa nggak Bapak baca di sini? Mungkin Natali. Nanti kita baca satu perikop ya. Oke. Nggak bisa ambil cuma satu-satu. Oke, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, mengizinkan memerintah laki-laki, hendak ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Dan itulah Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda jatuh. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena mereka melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih, kudus dan segala kesederhanaan. Oh iya, intinya ini ayat 15. Pak, polemik Pak. Bentar, polemik yang saya angkat di kasus ya, doktrinal yang ingin saya kritisi di sini, mohon maaf saya masuk ke ranah doktrin, di mana rata-rata orang Kristen mengatakan Adam dan Hawa itu sudah berdosa. Dengan adanya dalil dari kitab Anda, pernyataan bahwa melainkan perempuan itulah yang tergoda, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan masuk ke dalam dosa. Maka saya tanya, mana data kalau Adam itu dikatakan berdosa sehingga Adam dikatakan berdosa? Yang kedua, ini diskriminasinya. Kenapa hanya perempuan yang dikatakan berdosa sementara Adam tidak dikatakan berdosa? Sehina itukah perempuan dalam iman Kristen? Nah, yang ketiga adalah kenapa justru banyak orang Kristen yang melanggar pengajaran Paulus dengan banyak menjadi pengajar. Bahkan saya pastikan, coba perhatikan di gereja, apakah tidak ada yang pakai emas? Tidak ada rambutnya berkepang? Tidak ada memakai baju mahal? Bapak perhatikan Pak, mohon maaf, saya tuh tinggal di Kota Batam lama sekali. Teman-teman saya yang kakak-kakaan di atas saya itu agamanya Kristen, dia ke gereja Pak, pakaiannya mahal Pak. Bapak tahu nggak Pak, harga ulos itu berapa, harga batik itu berapa, harga kebaya itu berapa. Nah jadi justru realitas pengajaran kekristenan itu tidak diikuti oleh umat Kristen sendiri, terkhusus yang perempuannya. Bahkan mereka pakai emas Pak gereja. Nah jadi saya bingung, kenapa kontradiksi doktrin dengan kontradiksi Bible ini terlihat nyata sekali, baik secara realitas. Oke, kalau kita bilang perilaku, kita nggak bisa justifikasi perilaku, karena perilaku itu kan kembali ke orangnya. Tapi kenapa secara mayoritas pendeta tuh yang perempuannya banyak? Jadi itu yang saya angkat topik kali ini, kedudukan perempuan dalam iman Kristen yang lebih spesifiknya, karena kami sering dikali dituduh oleh orang Kristen bahwa perempuan di Islam itu terintimidasi, tertindas, otaknya separuh. Saya sudah buktikan secara ayat, secara realitas, secara saintifik bahwa itu terbantahkan. Silakan Pak Pendeta. Ya, artinya berdandan yang sewajarnya, ya bersikap sewajarnya. Tetapi kalau bilang perempuan itu Adam di mana dosanya, sedangkan perempuan yang tergoda jatuh.
Nah, jadi memang dalam kasus Adam dan Hawa ini perempuan yang tergoda lebih dahulu. Berarti perempuan itu mudah tergoda ya, dengan artinya dari matanya, dia jatuh dari matanya. Dia tidak mengkreditkan perempuan, tapi dia melihat buah itu, maka dia mulai tergoda dengan buah itu lewat matanya. Maka dari situ perlu ada Adam. Namun Adam juga ikut di dalam dosa itu ya, artinya dua-dua jatuh di dalam dosa. Wah, jadi ya, awalnya terjatuh adalah perempuan. Makanya di dalam Kristen baiknya, makanya Paulus katakan di dalam Timotius ini, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan asal ya ia bertekun di dalam iman. Berarti takut akan Tuhan ya, di dalam kasih, itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kekudusan, pengudusan, dalam segala kesederhanaan. Nah, ini yang harus menjadi dasar iman bagi perempuan ya. Yang pertama adalah dia bertekun di dalam iman. Tekun bukan satu kali, tapi terus mendalami dalam iman, yaitu takut akan Tuhan, di dalam perbuatan kasih, di dalam kehidupan pengudusan. Itu yang sangat penting. Dari tiga ini yang menjadi dasar penting. Kalau dia sudah takut akan Tuhan, pasti dia akan memiliki pribadi yang baik lah tentu. Artinya dengan pakaian yang sederhana, dengan tidak terlalu menor ya, akan. Untuk kalau misalnya yang mengajar ya, tentu kalau Paulus ingatkan begini, artinya memang banyak perempuan yang mengajar, bahkan ada pendeta perempuan ya. Apalagi kalau misalnya dalam penggembalaan suaminya meninggal ya, otomatis perempuannya yang mengajar, yang menjadi pendeta pengganti. Dan itu juga ada juga pendeta-pendeta perempuan yang diangkat. Ternyata mereka sudah diseleksi di dalam tekun, di dalam iman, di dalam kasih dan kekudusan. Nah, ini artinya mereka telah diubahkan Tuhan, yang awalnya jatuh dari mata, mudah jatuh dari mata, tetapi mereka menjadikan itu bukan utama lagi, tapi menjadikan Tuhan yang paling utama. Takut akan Tuhan. Jadi kalau menurut saya sih dari makna dari firman ini, seperti tafsirannya seperti itu. Tapi kalau di zamannya sekarang ya tidak ada pengaruhnya bagi perempuan untuk mengajar, karena firman Tuhan sudah mengatakan pergilah, tapi bukan berarti hanya laki-laki saja yang pergi, tapi semua pergi. Jadi itu tugas dan tanggung jawab. Pergilah, jadikan semua bangsa, ajar mereka dalam nama Bapa dan Roh, dan baptis Ya, mereka. saya kasih Natali untuk menanggapi dulu ya. Dek, tanggapi dulu bentar. Ini mau fokus ke beberapa data yang dibaca. Natali dulu, Dek. Iya, siap nih. Iya, karena memang dari tadi dengerin Pak Yunus ini khotbah ya, malah khotbahnya pun itu nggak nyambung gitu loh, Pak. Nggak nyambung, saudara-saudara. Di sini kita bahas tentang poinnya perempuan ya kan. Di sini ada benar-benar ketidaksetaraannya tuh bukan sekedar ketidaksetaraan yang porsinya gitu, tapi malah apa yang dituduhkan itu loh Pak. Ini perempuan malah udah jelas-jelas punya aturan-aturan sendiri di dalam Bible. Contoh 1 Timotius 2 tadi, Bapak tadi kan baca satu konteks ya Pak ya. Di situ justru malah semakin jelas apa saja yang dilarang untuk wanita-wanita Kristen. Gak boleh pakai emas, gak boleh rambut kepang-kepang, pakai mutiara ataupun pakaian mahal-mahal. Ini saya jadinya mengulang lagi apa yang tadi udah dinarasikan Uni Rifa. Nah ini ternyata dilanggar gitu. Banyak orang-orang memakai emas, bahkan pendetanya sendiri ya, pendetanya sendiri, apalagi istrinya pendeta juga. Nggak usah munafik lah, banyak banget istrinya pendeta, saya tahu sendiri. Mereka berdandan seperti apa, pakai pakaian-pakaian yang mahal, memakai perhiasan. Terus ada juga pendeta-pendeta dari perempuan. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kalau Bapak bilang itu kan udah diseleksi gitu ya. Ya seseleksi-seleksinya tetap aja yang diseleksi itu siapa? Dengan dia bergender perempuan, berdasarkan dalil 1 Timotius 2 ya kan, tadi satu konteks sudah dibaca, tetap aja itu sama aja sudah melanggar Pak. Karena perempuan itu hendaklah di rumah aja, dia berdiam diri aja.
nggak boleh ngajar. Nah, itu udah poinnya banyak sekali poin-poin yang dilanggar dari kekristenan sendiri gitu. Terus mengenai Adam, Hawa ya kan, itu kan di ayat 13-nya ya, 1 Timotius 2:13. Karena Adam yang dijadikan pertama, kemudian barulah Hawa. Nah, terus dituduh lagi pula bukanlah Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda. Ini Bapak pun hanya membenarkan ayat ini, ya saya nggak masalah Bapak membenarkan ayat ini karena memang ini ayat yang diimani Bapak sebagai kitab suci ya Pak ya. Tapi kalau di sini Bapak bilang, ya kan karena memang Hawa itu kan perempuan tergoda karena pandangannya lah, karena ininya lah, itunya lah. Tapi apakah ini bisa dikategorikan ini aturan sebenarnya aturan yang adil dari Tuhan yang Maha Adil? Yang memakan itu dua-duanya. Ya, yang memakan itu dua-duanya. Silakan Uni dilanjut nih. Mungkin Uni udah. Ya, dan selanjutnya doktrinnya pun Dek. Jadi pernyataan Natali itu yang eksplisit pertanyaan saya. Yang kedua adalah dasar doktrin bahwa mengatakan Adam dan Hawa itu berdosa, kenapa secara eksplisit dalam Bible tidak pernah dikatakan Adam berdosa? Yang ada hanyalah perempuan. Coba lihat dalam kitab Kejadian, Adam tidak pernah dikutuk, tapi perempuan dijadikan sakit, semakin sakit ketika melahirkan. Karena dikatakan perempuan itulah yang menjadi asbab Adam tergoda. Lalu di Korintus dikatakan Adam tidak tergoda. Yang tergoda hanyalah si Hawa. Sehingga Hawa inilah yang jadi yang jadi berdosa. Maka saya bingung dasar doktrin kalian itu standarnya apa? Ayat dengan ayat kontradiksi, doktrin dengan ayat kontradiksi, realitas pun dengan kenyataan di ayat pun kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang diajarkan itu tidak selaras. Contoh, kami umat Islam diperintahkan perempuan wajib berjilbab, berhijab. Tidak ada satupun perempuan yang tidak menggunakan tutup kepala ketika sholat, apapun mazhab, apapun keyakinan, bahkan sesesat-sesatnya dia. Kenapa begitu? Karena begitu mudah memahami perempuan wajib menutup aurat. Tapi kenapa ada perempuan yang tidak mau berjilbab? Kita bisa bicara motivasi itu banyak. Ada perempuan yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, ingin terlihat cantik. Ada perempuan yang memang malas pakai jilbab. Tapi kalau untuk sholat atau beribadah, tidak ada satupun perempuan yang tidak pakai jilbab. Lalu arijalu qawwamuna 'alan nisa, itu dalil eksplisit bahwa arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang namanya pemimpin adalah pria. Lihat realitas konkret dalam peribadatan dan keseharian umat Islam. Sudah adakah perempuan yang jadi imam untuk laki-laki? Belum ada. Untuk anak perempuannya bisa, untuk perempuan dengan perempuan lain boleh. Tapi untuk memimpin ibadah menjadi imam tidak ada pernah masjid manapun. Itu. Lalu di rumah tangga, ketika istri meninggikan suara, maka dia sudah dikenai sanksi dosa. Ini Islam. Tapi kalau kita lihat, Paulus sendiri dengan tegas mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Faktualnya banyak perempuan yang mengajar. Maka inilah yang kita angkat menjadi topik pembicaraan. Kenapa umat Kristen selalu menjadi perbincangan dan kenapa materi diskusi itu melulu tentang Kristen? Terlalu banyak masalah di iman Kristen. Jangankan dengan kami umat Islam, kalian sesama kalian saja belum tentu sepakat akan satu hal pemaknaannya, satu ayat. Tapi kalau kami umat Islam, sesuatu yang eksplisit dan fundamental, semua seragam. Rukun iman, rukun Islam. Kalau ada yang menambahkan satu, sesat sudah. Ada yang kurangkan satu, sesat sudah. Makanya jelas parameter dalam Islam itu. Tapi kalau kita bicara tentang Kristen, ketika menuduh perempuan di Islam terintimidasi, tidak dihargai, justru kami mampu menunjukkan secara ajaran dan realitas perempuan Islam itu sangat dimuliakan. Contoh, Sayyidah Aisyah adalah ulama. Salah satu orang pendiri kampus nomor 1 di dunia adalah Fatimah Al-Fihri ya. Saya tunjukkan datanya saja dari National Geography ya. Tapi bagaimana kehidupan perempuan pada zaman dahulu di bawah otoritas Kristen? Salah satu tokoh Hipatia adalah menjadi korban atas keegoisan agama Kristen. Ya, saya akan tunjukkan. Ini kita bicara faktual, data. Kita tidak pakai asumsi. Nih ya, Fatimah Al-Fihri, teman-teman boleh melihat di banyak literasi. Saya akan ambil dari National Geography saja ya, biar enak. Oke, kita lihat. Dan by the way teman-teman, di agama Yahudi perempuan tidak boleh jadi saksi ya.
Nah, ini sumber dari National Geography. Fatimah Al-Fihri, perempuan muslim pendiri universitas pertama di dunia. Universitas pertama di dunia itu didirikan oleh seorang wanita muslimah. Ya. Ini realitas, ini faktual. Ajarannya mengatakan bahwa kami perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan realitasnya bahwa ternyata istri Nabi Muhammad SAW, seorang ulama, Fatimah Al-Fihri, pendiri kampus pertama. Bagaimana kedudukan perempuan di iman Kristen ketika Kristen menjadi pemegang otoritas tertinggi? Apa yang terjadi kepada perempuan? Kita kasih realitas konkretnya. Kita membandingkan ya. Ini adalah Hipatia, filsuf perempuan yang mati tragis karena dibakar hingga mati. Hipatia ini adalah penyembah pagan, tapi dia dibunuh oleh pihak gereja, ya. Dia adalah salah satu sedikit wanita di dunia akademis Yunani kuno. Sebagian besar dari semua orang mengingat Hipatia dari Alexandria, filsuf wanita yang tragis dan dibunuh secara brutal karena kecerdasannya. Ingat, kenapa dia dimatikan? Karena kecerdasannya, ya, dalam ilmu filosofi, matematik, dan astronominya. Hipatia mengajar, justru karena dia mengajar dia mati, Pak. Hipatia mengajar filsafat dan astronomi di sekolah Neoplatonik di Alexandria. Dikutip dari Archaeoneus, abad pertengahan Hipatia dikooptasi sebagai simbol kebaikan Kristen, ya, walaupun kemudian dijadikan sebagai simbol kebaikan karena dia menjadi korban, padahal yang membunuh sendiri adalah pihak Kristen. Ini masuk dalam legenda Saint Catherine dari Alexandria. Sebagian besar sejarawan memperkirakan bahwa Hipatia lahir di Theon, seorang matematikawan dan filsuf sekitar tahun 350 Masehi. Dia tidak mengikuti ajaran ayahnya dan segera menemukan cara lain untuk memahami apa yang dia minati. Kita lihat di sini kematian dia. Kita lihat kematiannya, ya. Nah, dia bukan penyembah Kristen, ya. Ingat, ya. Tapi justru karena dia cerdas dan bukan Kristen, dia dibunuh. Lihat, kita lihat teman-teman. Inilah, kalau Kristen menjadi otoritas tertinggi akan banyak menjadi korban. Ego beramanya akan membuat orang banyak mati. Itu fakta, karena kita punya sejarahnya. Apa itu Dark Age, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, keberanian Hipatia membuat dia mati. Penangkapan perempuan cerdas ini asal Alexandria itu dipimpin oleh siapa? Bukan Ali, ya. Bukan Ali, bukan Muhammad, ya. Bukan Ali, bukan Muhammad. Bukan juga Umar atau Abu Bakar, ya. Bukan juga nama-nama Islam. Tapi di sini siapa pemimpin pembantaian itu? Petrus. Petrus murid siapa? Murid uskup Alexandria yang disegani bernama Cyrilius. Dalam penangkapan tersebut, Hipatia mendapat tuduhan seorang penyihir. Hipatia sempat melawan, namun sayang tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Uskup, ingat ya, yang memerintahkan bukan ulama, ya. Uskup memerintahkan sekelompok biarawan menculik Hipatia dan menyeretnya ke jalan sambil menyiksanya. Para biarawan membakar Hipatia dan mengikis kulitnya dengan cangkang tiram. Kemudian mereka membawanya ke gereja, di mana Hipatia dibuka pakaiannya, dipukul dengan batu bata, dan anggota tubuhnya dirobek. Pelakunya siapa? Pelakunya para uskup, para biarawan. Di mana dilakukan? Di dalam sebuah gereja. Bukan di dalam sebuah masjid. Ya, seperti kalian menuduh umat Islam ajaran teroris, ajaran kejam, tapi praktek kekejaman itu justru secara realitas dilakukan oleh pihak gereja. Nah, di mana kebenaran Kristen? Secara ajaran berkontradiksi, tidak relevan. Realitas konkret secara sejarah kalian membuktikan kekejaman kalian. Tapi kenapa justru yang dituduh adalah Islam? Kenapa? Ketika Arab Saudi menjaga perempuannya dengan membentengi mereka untuk melakukan kebebasan brutal, tidak boleh membuka pakaian karena kecintaan umat Islam kepada kaum wanitanya, kalian katakan kami perempuan diintimidasi. Inilah kenapa saya bangga sekali kalau kalian tuntut harus membandingkan kedua agama ini. Rasmi dan Olan sudah menjawab kalau mereka suaminya selingkuh. Rasmi ini ditinggal sama suaminya, ya. Tapi dia nggak boleh menikah dengan pria manapun. Bayangkan dia harus jual tua untuk menghidupi kehidupannya karena dia nggak ada nafkah lagi dari lakinya. Rasmi ini ditinggal suami. Ya udah, sekarang ku tanya, kau dikasih nafkah nggak sama suamimu? Jujur kau. Nggak sudi aku, nggak sudi. Nah, dia tidak sudi menerima nafkah, sebetulnya bentuk ego, padahal memang lakinya nggak ngasih nafkah.
Sekarang pertanyaannya, apa solusi perempuan seperti Rasmi ini di Kristen? Menikah tidak boleh karena nggak boleh cerai sama lakinya yang sudah tidak menafkahi dia. Lalu apa solusi hidup si Rasmi ini? Ya, masuk goa. Jual tua, dibayar voucher untuk menghujat sama Olan. Makan dari hasil apa? Nggak ada yang betul kau bilang itu loh, Ripa. Oke, silakan dijawab. Aku janda. Silakan. Ya aku janda pun, Ripa. Aku pintar cari uang. Sesudah janda aku bisa bangun rumah, bisa buka usaha, bisa aku besarkan anak-anakku. Bayangkan udah 10 tahun, sekarang udah kelas 3 Ya. SMA. Bisa Ya, loh, sekarang Ripa. kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu, Rasmi. Kau masih birahi nggak? Kau masih punya nafsu nggak? Enggak. Ingat ya teman-teman, Enggak. si Rasmi tidak punya hawa nafsu lagi ya. Nyungsep ke bawah. Jadi teman-teman, tidak ada solusi sama sekali untuk janda dalam Kristen. Dan ternyata dalam Kristen perempuan sangat-sangat didiskriminasi. Dan sejarahnya pun kita punya, Hipatia adalah korbannya. Banyak sekali perempuan yang bahkan menjadi objek, biarawati. Kemudian seperti yang saya sampaikan, tidak ada solusi dalam iman Kristen untuk perempuannya. Begitu. Umi Rifa, itu kan data-data yang dipakai itu kan kita lihat apakah itu data objektif atau data yang ditulis oleh para musuh. Oke, bagaimana cara membuktikan sebuah data itu objektif atau tidak? Silakan dijawab. Ya kalau iman Kristen itu datanya objektif itu berdasarkan catatan Alkitab. Kalau Umi Rifa, Oke, dalam kitab Anda ditulis perempuan tidak boleh mengajar. Objektif nggak itu? mengajar dalam konteks apa? Dijelaskan di Konteks 1 apa? Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 4-35. Minta tolong Umi Rifa baca. Saya lagi Teman-teman, mari kita lihat data objektif dari pendeta ini ya, yaitu dari Bible. Kita kan bukakan juga data-data dari Perjanjian Lama nanti bagaimana perempuan itu sangat didiskriminasi ya. Ingat ya, tutorial menjual anak sebagai budak itu hanya di Perjanjian Lama. Anak perempuan, bukan anak laki-laki. Yang 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 14. Jadi gini, ketika di dalam 1 Timotius tertulis, maka jawabannya dalam 1 Korintus gitu. Betul. Jadi kita bicara tema itu sistem. Bagaimana Anda menjelaskan ayat Timotius ini? Jadi ya coba Teman-teman dengar ya. Menjawab Bible itu dengan cara apa? Ayat yang tidak ada ayat yang tidak bisa dijelaskan itu dibuang dulu, ambil ayat yang seenak mereka yang bisa menjawab gitu loh. Dengar ya, dalam 1 Timotius pasal 28 ini jelas perikopnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam iman jemaat. Dengar ya teman-teman ya. Dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 8 jelas perikopnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Lalu dia pendeta ini bertanya konteksnya apa? Secara perikop sudah ada judul, ini perilaku perempuan dan laki-laki dalam jemaat. Maka Paulus mengatakan, aku tidak izinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Jadi dalam Konteksnya ditanyakan dalam ayat yang 1 Timotius, konteksnya ternyata ada di Korintus. Jadi perikop ini nggak ada manfaatnya teman-teman ya. Perikop ini nggak ada gunanya. bukan tidak ada gunanya, tetapi ketika kita bicara Ya udah silakan. Jelaskan dulu ayat ini baru kabur ke ayat lain, Pak. Jangan buang ayat ini jangan di apokrifa. Iya, Ya jelaskan ini dulu. Betul, saya jelaskan. Itu namanya kita bicara tema. Nah, tema itu mengenai perempuan. Berarti kita harus menyimpulkan kesimpulan Alkitab mengenai perempuan dari Kejadian sampai Wahyu untuk mendapatkan kebenaran objektif. Namanya kita mengumpulkan data-data. Itu namanya sistematikal teologia. Kalau Ibu mau belajar, Jangan Anda bicara sistematikal teologia ketika saya mengumpulkan data-data di sini. Anda mempertanyakan keobjektifannya, padahal saya mengambil dari website situs yang kalau Anda punya antitesis untuk membuktikan bahwa situs tersebut tidak objektif, itu yang saya tunggu. Jadi cara diskusi itu Pak ya, bukan hanya mengkritisi Pak, tapi membuktikan kalau klaim kita itu benar. Saya bisa saja mengkritisi kitab Anda. Contoh, siapa yang bisa membuktikan kalau Bible ini objektif? Siapa yang mengkanonisasi Bible? Saya akan lebih ke sana loh. Coba tunjukkan nama orang yang mengkanon Bible membuktikan bahwa ini firman Tuhan atau tidak. Siapa namanya Pak? Baru kita tahu objektif atau enggak di kitab ini. Karena kitab ini penulisannya dari Paulus. Saya tidak percaya dengan Paulus. Kenapa? Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya Yesus. Dia justru mengaku bertemu dengan Yesus. Sekarang saya tanya, kalau Anda bicara tentang objektivitas kitab suci, tolong tunjukkan kepada saya bahwa yang mengkanon kitab PB ini adalah murid-murid Yesus. Baru bisa objektif Pak.
Gimana sih tadi Ibu Rifa angkat Loh, Anda Sekarang- bicara metodologi kepada saya. Saya bicara substansi isi. Saya bisa bicara di jawab sini itu. bagaimana isi kitab suci Cuman Anda mengatakan bahwa perikopnya tentang perilaku perempuan dan laki-laki dalam jemaat. Lalu Anda kabur ke ayat lain lalu mengajak saya untuk objektif. Ketika Iya, saya tuntut ke objektivitasan ayat Anda, tolong tunjukkan kepada saya siapa yang mengkanon Bible sehingga layak dikatakan kitab suci isi kandungan kitab-kitab yang tersusun dalamnya. Biar kita tahu objektif atau tidak kitab ini. Ayo, siapa yang mengkanonnya? Alkitab itu proses pengkanonannya itu melalui berapa tahap. Naikkan Pertama, Bang tahap Jibril pengilhaman. dulu, Fandi. Sekarang kan saya mau jelaskan. Fandi Rika Bang Jibril. Tahap pengilhaman. Nah, tahap pengilhaman itu di 2 Timotius 3 ayat 16 itu pengilhaman. Kemudian tahap penulisan. Nah, tahap penulisan habis sesudah itu tahap perbandingan. Nah, sesudah tahap perbandingan, tahap pengkanonan. Pak, Loh, sebentar. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Saya tidak suka dengan orang yang telah masuk ke substansi sok-sok lari lagi ke bawah dengan mengajarkan metodologi kepada saya. Pak, saya sudah memenuhi semua metode itu. Diam dulu ya. Saya ini sudah ada di tingkat ini, ibarat kata kita sudah bicara tentang sekolah SMA nih. Tiba-tiba kita diajak ke TK. Kita sudah bicara tentang klasifikasi apa namanya, tentang alien, tentang apa, tentang manusia, tentang makhluk hidup. Dia ngajak kita membedakan apa alien mana manusia gitu. Jadi kita turun lagi standarnya. Saya bertanya, ketika Anda membicarakan tentang ayat di dalam kitab Timotius, Anda tidak menjelaskan ayat itu lalu Anda kabur ke kitab Korintus. Sementara di ayat itu, di kitab itu sudah ada perikopnya. Anda bicara konteks kan? Karena Anda bilang tadi konteksnya apa? Konteksnya di sini adalah sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah. Jelas di situ dituliskan. Lalu Anda kabur ke kitab Timotius. Ayat ini tidak dijelaskan tapi sudah kabur ke ayat lain. Seolah ayat ini mau dibuang karena nggak mampu dijelaskan. Nah, saya bacakan ya. Begitu saya lihat metodologi Anda. Dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan hendaklah berdiam diri. Itu kan ada hubungannya, bukan tidak ada hubungannya. Di ayat keberapa itu? Di ayat keberapa itu? Dulu mengolah orang Di ayat keberapa? Aduh, kok ngajarin saya berpikir, Pak? Kalau saya tidak berpikir tidak mungkin saya mampu membaca kitab Anda ini dengan menggunakan paradigma saya sendiri yaitu akal, membuktikan bahwa kitab kalian ini tidak layak dikatakan kitab suci karena kalian tidak mampu menunjukkan siapa yang memiliki otoritas mengkanonnya, apa parameter kitab ini bisa dikatakan layak sebagai firman Tuhan atau tidak. Itu bukti saya berpikir. Saya mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Anda dengan mulut Anda yang dari tadi lari-lari tanpa menjawab substansi diskusi kita yaitu tentang kedudukan perempuan di jemaat. Poin pertanyaan kami itu jelas berdasarkan ayat ini. 1 Timotius pasal kedua nomor 8. Nggak usah pakai suara-suara ketawa Fandi, terganggu nih. Kita di sini bisa membaca ini tentang sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Itu ada di ayat yang ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Apa alasannya? Paulus menjelaskan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ada hierarki. Lagi pula penjelasan lanjutan. Jangan Anda ajarkan saya bahasa Indonesia loh. Ya, jadi pertanyaannya apa? Mau ditanya Pertanyaannya adalah, ketika si Paulus melarang perempuan menjadi pengajar dalam konteks berjamaat Kristen, kenapa banyak perempuan jadi pendeta? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Di gereja kami itu perempuan tidak berkhotbah. Gereja Anda dengan gereja si Rasmi sama nggak? Saya tidak pernah bertanya, cuman saya bersaksi untuk gereja saya. Diam. Inilah bukti tidak objektif teman-teman. Objektif itu artinya universal. Paham? Universal itu artinya adalah mencakup. Mana kamu yang bilang objektif itu universal? Ngawur ini. Oke, objektif artinya apa? Jawaban itu sesuai untuk siapa? Aduh, katanya sudah. Oke, objektivitas artinya apa? Sama dengan universal. Bagaimana itu ngawur? Bukan sama. Objektif Nah, itu bersifat universal. Woi, objektif itu seharusnya universal. Subjektif itu artinya adalah bisa personalitas, bisa secara komunal saja. Contoh, saya katakan bahwa saya cantik, itu saya sendiri yang bilang. Belum tentu orang lain mengatakan saya cantik. Kalau objektif itu seharusnya bersifat universal, diterima absolut kebenaran.
Apa ini orang? Ini orang harus diajarkan lagi kayaknya sekolah. Bang Jibril tadi mau naik. Itu apa? Kamu belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah ini? Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Bersifat universal, paham gak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bang Jibril. Jangan turun kau. Kebodohanmu ditampilkan di sini. Jangan turun kau. Sini aja. Jangan turun. Nah ini nih. Kelihatan kan botolnya? Silakan Bang Jibril. Pendetanya kabur. Padahal baru mau minta waktunya Pak Pendeta 30 menit atau 45 menit aja. Kalau perlu Kabur waktunya dia, saya bayar udah ketahuan waktunya. Kita botolnya. ngobrol sejam 2 jam. Jadi betul yang Uni bilang ya, objektif itu artinya universal dan nggak ada feeling, nggak ada perasaan, nggak pakai perasaan. Yes. Objektif itu mestinya absolut. Sementara kalau subjektif itu dipengaruhi oleh influence atau dipengaruhi oleh personal feeling sama rasa. Iya, jadi gini loh, Bang. Padahal pengen ngobrol 30 menit, 45 menit, pengen cek Lucunya, pengen ngecek otaknya. lucu banget Bang dia lucu banget Bang. Tadi kan gini nih, aku bilang aku mau menjawab tuduhan Oten tentang perempuan otak separuh. Nah dia tanya, mana orang yang bilang, siapa namanya? Kan goblok dia itu. Sementara kita mengeneralisir semua apologet yang akumulasi dari banyaknya selama 6 tahun Oten yang naik perempuan otak separuh. Tahu-tahu pas dia turun naik Oten lain yang justru lebih keji lagi mengatakan otak perempuan cacat. Nah ini saya bilang diskusi sama si pendeta ini, kita tuh kayak kita udah duduk di bangku SMA, kita udah bicara tentang Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Dia baru tolong tunjukkan di dalam arti manusia dan apa arti hewan. Kan goblok gitu. Jadi saya harus turun lagi Bang. Padahal dia pendeta loh. Iya, kita udah baca Al-Quran, dia masih mau ikro aja, capek. Ini si Kepas. Selamat siang, sore. Tapi Bang Jibril mau nambahin data-data tentang ini nggak, tentang perempuan, tentang itu tadi materi aku tadi. Kalau mau nambahin, kalah diskusi dikit. bukan dikit Kepas kok ini laki-laki betina, laki-laki kayak betina. Oten betina. Jelas dia yang turun sendiri, kok bilang kami mengkick, kau nggak ada otak. Dengar dulu, jangan dulu roh iblis itu langsung keluar. Kepas, kamu tahu dari mana dikit? Dengar dulu, biasanya saya di-kick gitu loh. Oh, karena personal feeling kamu. Karena perasaan pribadi kamu. Gini loh, roh iblis itu dikeluarkan, disimpan aja dulu, nanti dikeluarkan gitu loh. Ini kamu ada selamat sore, salam, roh iblis kamu keluarin dulu coba. Iblis itu penipu. Kan saya bilang kita ini jangan dulu langsung dikeluarkan roh iblis, roh Tuhan aja dulu, roh kudus. Kamu ada salam dari tadi? Aduh, salam. Ahlak kamu di mana? Ya, ahlak kamu di mana, Kepas? Ahlaknya iblis banget kamu ya. Coba keluarin dulu roh iblis kamu. Udah sabar dulu. Jadi begini saya sabar. Dengar dulu, Jibril. Aduh, namamu pun Jibril, dari mana sih kamu dibuat nama Jibril? Dengar dulu. Jadi jangan gini ya, aku bilang. Jangan karena nggak sejalan, Ken bilang botol. Ya kan? Karena nggak sejalan, Ken bilang botol. Padahal orang-orang Kristen itu cerdas loh. Bisa menciptakan ini, bisa menciptakan ini. Gitu loh. Kau cerdas. Kalau aku yang kau bilang ya, kau cerdas. Botol, sama kamu semua botol. Iya, siapa Kristen. Orang Kristen yang cerdas? Coba. Kau cerdas. Ya bukan lah, siapa penemu uap semua segala macam apa, kapal selam apa ini. Kayak gini teman-teman, Bang Jip kayak gini mau diskusi kayak gini nih, ngomong air ludahnya aja yang diserang dari tadi. Ada substansinya. Semua botol. Ya udah, doa kamu saya kabulkan Kepas ya. Tadi awalnya bilang di-kick kan, ya saya lakukan doa kamu. Ini selamat sore, Tilor Haan. Ya, mungkin saya bantu untuk menjelaskan sedikit ya, yang tadi 1 Timotius itu. Bisa nggak Uni Rifa? Boleh, silakan brother. Boleh. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan di sana itu adalah perempuan tidak boleh mengajar dalam perannya dalam posisi sebagai imam. Nah, konteks Timotius itu adalah seorang uskup. Dia adalah pemimpin jemaat di Efesus. Nah,
Rasul Paulus menegur uskup Timotius karena di tempat wilayahnya terjadi praktek yang tidak sesuai. Itulah konteks untuk 1 Timotius 2:12. Begitu kira-kira penjelasannya, Uni Rifa. Jadi maksudnya konteks sebagai imam ini maksudnya apa, Pak? Berarti pendeta boleh gitu? Tidak, maksudnya sebetulnya di dalam kekristenan memang baik orang Yahudi maupun orang Kristen itu setiap orang mempunyai peran sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, itu adalah imamat umum, itu adalah hal yang umum. Tetapi ada posisi yang namanya imamat khusus. Nah, imamat khusus ini mereka itu adalah yang dipilih dan ditabis seperti di dalam Perjanjian Lama itu keluarga Lewi atau imam-imam Harun. Nah, kemudian apa perbedaan antara imam dengan pendeta, dengan uskup, dengan silakan Pak dijelaskan. Perbedaannya adalah jika imam itu mereka ditabis, sementara pendeta juga ditabis, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda ya. Itu kira-kira. Boleh tidak perempuan ditasbih jadi jadi imam? Nah ini kekristenan memang lebar ya. Jadi jadi kalau kita lihat praktek yang dilakukan sejak semula, imam dalam Perjanjian Baru baik dalam Perjanjian Lama itu hanya laki-laki. Oke? Nah, gereja-gereja yang katakanlah yang apostolik itu semua laki-laki. Tidak pernah ada perempuan yang menjadi imam. Tetapi dalam perjalanan pertanyaannya waktu, boleh nggak itu aja sih Pak, biar nanti Bang Jibril sama Bapak lebih karena saya sudah gini Pak ya, materi saya ini sudah saya sampaikan 2 kali pengulangan ya, materi saya dari tadi mungkin sekitar berapa jam nih. Nah, Bapak sudah menjelaskan tentang itu dan Bapak membicarakan bahwa konteks ayat Timotius itu terkait tentang imam. Maka saya langsung saja ke poinnya Pak. Apakah boleh orang Kristen itu mengangkat imam perempuan? Silakan dijawab. Jadi imam itu sebetulnya fungsinya sebagai in persona Christi, artinya sebagai pengganti Kristus yang hadir di dunia ketika menjalankan liturgi. Sehingga Tuhan Yesus atau Kristus itu laki-laki. Jadi tidak bisa perempuan konteks sebetulnya. Begitu. Boleh berarti? Tidak boleh? Tidak boleh. Kan tidak boleh. Kristus laki-laki, Yesus laki-laki. Apa perbedaan imam dengan pendeta Pak? Silakan dijawab. Dalam iman Kristen ya Pak. Imam itu kebanyakan di gereja-gereja apostolik, sedangkan pendeta di banyak gereja-gereja reformasi. Berarti hanya namanya saja yang berbeda, tapi strukturnya sama gitu. Strukturnya juga berbeda. Oke, apa perbedaannya Pak? Silakan. Perbedaannya kalau imam dalam gereja apostolik mereka mendapat tabisan dan tabisan mereka itu bisa dirujuk ke rasul-rasul. Pendeta ditasbih nggak Pak? Ditasbiskan nggak? Pendeta ditabiskan, tetapi mereka biasanya kepada pemilihan atau demokrasi ya. Mereka ada dewan sendiri mereka. Tidak sampai ke para rasul. Oke teman-teman, untuk lebih mendapatkan wawasan, next topik kita adalah tentang hierarki dan sistematik pengajar pemimpin di gereja, dalam banyak gereja, dan juga masa ke masa. Nanti saya akan rangkumkan untuk kalian data-datanya ya. Tapi bukan untuk hari ini, nanti mungkin supaya umat Islam tahu agar kita tidak dibodoh-bodohi teman-teman ya. Perbedaan imam apakah betul seperti yang dijelaskan Bapak Talaku. Kenapa? Karena setiap Kristen itu tidak mewakili seluruh umat Kristen teman-teman ya. Harus dipahami itu. Jadi kita akan tahu nanti bahwa apa yang disampaikan Pak Talaku itu benar atau tidak. Karena saya hari ini khusus untuk mempelajari tentang kedudukan perempuan di iman Kristen dan Islam. Materi saya sudah selesai saya sampaikan. Pertama, bantahan bahwa ternyata bukan otak separuh, tetapi daya berpikir perempuan itu melibatkan perasaan secara psikologi berbeda dengan laki-laki, dan itu diuji secara saintifik itu terbukti bahwa memang kecenderungan perempuan itu menggunakan perasaan. Secara psikologi perempuan lebih rentan, bukan secara psikologi, secara uji kesehatan perempuan lebih cenderung mudah terkena Alzheimer. Dimana Alzheimer ini nanti berdampak menurunkan daya ingat, daya berpikir, dan perilaku. Makanya 1400 tahun lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perempuan itu
bukan berarti kurang akal dalam makna tidak akan menggunakan akal, tapi dia lebih melibatkan perasaan. Itu yang mudah kita pahami. Jadi telah terbantahkan tuduhan dari umat Kristen penghujat, dan kita kembalikan bahwa justru secara eksplisit dalam kitab Timotius di situ jelas-jelas perikopnya tentang di jemaat, dan mohon maaf kita tidak melihat kata imam di situ, tapi di situ dikatakan mengajar. Makanya saya minta eksplisit apa perbedaan imam, pendeta dan lain-lain. Ya, di situ Paulus mengatakan tidak diizinkan mengajar. Yuk, tadi ada yang minta naik tuh. Iya, mana minta naik nih, coba. Sore Islam. Oh, Bang Ridho. Narasi kau budek kali muncung kau, paling tak lagi kau main kick kau. Woi Islam, kita diskusi debat. Siapa ini? Muncung kau gede kali, saya lihat tadi narasi. Siapa ini Ridho? Kafir lah. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Bang, Muncung Ridho ini kau Muslim? kali dari tadi. Muslim, non-Muslim? Bukan oten kau ini. Hah? Sini. Bah, saya tanya dulu kau, kenapa kau nyembah batu 5 kali sehari? Enggak, Ridho ini Muslim. Saya Kristen. Oh, Kristen. Dengan Islam kan? Iya, saya Islam. Coba Selamat kenapa kau sore. sembah batu 5 kali sehari? Iya, selamat sore Bang, sehat. Ya, selamat sore. Kenapa kau sembah batu 5 kali sehari? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Umat Jadi kau Yahudi juga sembah seperti batu? itu. Enggak nyembah batu, enggak nyembah batu. Coba kiblatnya kemana coba? Sini ya, saya tunjukin ya. Kiblatnya kemana? Jangan Iya, saya narasi, tunjukin. kau kayak Juma, Saya tunjukin. kau. Ayo, Saya tunjukin boleh. Kiblatnya kemana? Jawab, ayo. Boleh saya tunjukin. Ya silakan. Host, jangan kau main kick ya, main mute ya, kayak Juma. Saya bisa kick, nggak usah pakai host. Saya bisa kick sebenarnya. Iya, si ini si. Ini mau ditunjukin nggak? Ini mau ditunjukin nggak? Ayo, kiblatnya kemana? Ayo. Ini nyembah batu nih. Kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana? Iya, ini nyembah batu nih. Kiblatnya kemana? Jawab pertanyaan Iya, saya nanya, ini nyembah batu. Kiblatnya kemana? Ayo. Ini nyembah batu. Saya nanya, ini nyembah batu. Kiblatnya kemana? Ayo, jawab. Ini saya nanya, ini nyembah batu. Kiblatnya kemana kamu? Jangan muncung kau gede kali. Memang anjing, memang bani anjing begini nih. Ayo. Bani anjing emang mestinya kayak gitu, ditendang, gonggong aja. Saya udah coba ya, baik-baik ya. Saya udah coba nih, baik-baik nih. Nah, ini kalau disebut nyembah batu, nih, ini nyembah batu nih. Ini Yahudi. Nih, ini nyembah batu. Ini Yahudi nih. Tuhan kau Yahudi, berarti Tuhan kau nyembah batu. Ya, memang kalau bani anjing begitu. Gonggong aja, dia nggak tahu, nggak belajar. Rupanya dia baru tahu Tuhannya nyembah batu juga. Jadi kalau bani anjing memang begitu, gonggong aja, datang gonggong. Lo santun, gue segen. Lo songong, waduh. Kami Muslim bro, kami memerangi yang memerangi kami. Iya ya, kalau kita perhatikan komal-komal TikTok itu kan joget-joget dibayar, ya kan? Nah, itu kita satu kepala tuh. Betul kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Siapa ini? Sore. Om Islam, Om. Yusuf. Kristen ya? Islam, Om. Saya Kristen, Pak. Loh, kok assalamualaikum? Pantesan semua salam diborong. Nama Tuhan aja diborong semua, apalagi cuma salam kan? Ini kafir nyebut. Gimana, Bang Yusuf? Abang kalau di luar negeri Joseph ya, Bang ya? Jadi Joseph ya, kalau Yusuf. Jadi, kalau Inggrisnya Joseph. Iya, abang di luar Joseph, Bang. Di Indonesia Ucup, Bang. Iya, panggilannya Ucup memang. Ada di Bajai-Bajuri itu saya suka tuh nontonnya. Abang kenapa masih nyembah makhluk, Bang? Nah, saya sebenarnya Kristen, terus mualaf. Waduh. Saya Kristen lagi. Kenapa, Bang? Pasti kena titit nih. Enggak tahu juga sih, Pak. Cuman kayak jadi memilih Kristen. Baru 2 tahun aku jadi Kristen lagi. Berat ya jadi muslim ya? Mesti sholat, mesti beribadah sama Tuhan ya? Mendingan nyembah makhluk ya kan? Senang. Loh, malah saya senang. Saya jadi muslim itu bukan karena mendalami agama, tapi lihat kehidupan orang-orang itu, waduh kok baik begitu. Tidak seperti orang Kristen. Bahkan saya terus jadi kafir lagi kenapa? Kristen, saya masih tidak senang dengan orang Kristen, Pak. Lah terus kenapa jadi kafir lagi?
Ya, ada pengalaman pribadi ya. Ya, pasti karena titit nih. Ya, mungkin berhubungan dengan singkat saya hampir mati tapi didoain orang Kristen dan saya sembuh, gitu saja. Wah, kalau yang nyembuhin abang itu iblis, sukses dong abang. Bunuh diri, ditolong dan disembuhkan. Nah, saya percaya kalau sebelum saya didoakan sembuh itu sebelumnya pernah sakit waktu Muslim, didoakan orang Kristen juga sehat. Tapi saya tetap percaya bahwa itu pekerjaan iblis. Nah, begitu. Pasti waktu Muslim, pasti waktu dia masuk Islam, dia nggak pernah sholat. Nggak pernah pasti. Saya belajar. Nggak pernah sholat pasti. Saya punya istri Muslim, sekarang juga masih Muslim istri saya dan anak saya umur 10 tahun. Nanti dites nangis, nanti dites berserak. Istri juga kaget. Kenapa saya Enggak, tapi kalau udah 2 tahun jadi Muslim, coba Al-Fatihah bang. Masa Al-Fatihah nggak bisa? Coba bang. Maksud saya 2 tahun jadi Kristen. Saya sudah Kristen, dari kecil Kristen, masuk Muslim, baru saya Kristen lagi, gitu. Oh, Muslimnya berapa lama? Sekarang Kristen. Muslimnya berapa lama? 4 tahun. Coba Al-Fatihah bang. Al-Fatihah? Gimana? Ya, di Google. Saya tidak Google. Kalau di Kristen kan menyebut saya tidak. Ya udah kulhu deh, kulhu aja yang pendek. Yuk, kulhu Allah. Yuk, kulhu Allah wahad. Terus? Kulhu nggak hafal kan? Masa udah 4 tahun Muslim kulhu Allah wahad aja nggak bisa, abang? Domba, penipu dalam nama agama. Saya panggilin si Menyala lagi nih. Menyala aja anak PAUD bisa. Kristen KTP, jadi Islam KTP, belajar tapi saya tidak fokus di ini tapi belajar saja. Nah, cuman diajarin kalau mandi besar itu cuman ngomong bahasa ini tidak pakai bahasa Arab. Iya berarti abang masuk Islam tapi bukan Muslim. Iya begitu ya, bagi bilangnya. Iya, masuk Islam doang, Bu. Tapi Bang bukan Muslim. Abang nggak sholat berarti kan? Nggak puasa berarti. Iya. Karena kalau abang puasa, kul huwallahu ahad pasti, Al-Fatihah pasti. Kalau sholat 5 waktu pasti Al-Fatihah, kul huwallahu ahad itu udah pasti di luar kepala. Iya, pasti itu Al-Fatihah kalau sholat. Nggak, berarti pengalaman pribadi, Bang. Iya, sampai sekarang saya di Kristen. Tapi pertanyaan saya gini, Bang. Tapi saya jadi pertanyaannya gini, Bang. Kalau Allah lagi atau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini lagi mencoba abang untuk lebih bagus abang mati sebagai Muslim dan masuk surga atau hidup sebagai kafir yang nantinya di neraka selamanya, abang berarti pilih lebih baik hidup dan menyembah makhluk ya? Nyungsep ke bawah. Waduh, hilang orangnya. Lalu ketahuan bohong dia kabur. Iya. Kalau emang udah masuk Islam, apalagi dia bilang iya sholat gitu. Sholat ya pasti tahu lah. Al-Fatihah, surat-surat pendek, bacaan sholat ya pasti tahu lah. Ngibul emang. Nggak malu apa yang ngibul? Ngibul ketahuan aja. Minimal kalau mau ngibul belajar dulu kayak gitu. kan malu kan jadinya ketahuan ngibul kan. Halo guys. Selamat sore Bintang Utara. Ya, selamat petang ya. Gimana kabar Bang? Sehat? Kurang sehat. Kenapa Bang? Duitnya orang yang duitnya. Waduh. Tapi abang lagi kerja kayaknya nggak? Iya, lagi di tempat kerja. Kok ada musik-musik sih Bang? Nah, biasa di tempat kerja ada musik, ada itu, ada ini, ada tukang, ada itu, biasa lah. Abang non Muslim ya? Iya. Mantap. Jadi dari tadi saya cuma mau nanya nih Bang. Saya mau konfirmasi aja ke abang nih. Gimana abang menabrak logika abang sendiri nih? Abang yakin nggak Tuhan abang maha besar? Yakin. Abang yakin Tuhan abang maha besar? Yes. Lalu Yesus itu siapa Bang? Yesus itu Tuhan. Nah, kan udah nabrak tuh Bang. Kan udah nabrak tuh. Nabrak apanya? Maha besar itu kan, maha itu definisinya secara kayak BBI itu kekal dan terikat. Jadi begitu kita bilang maha besar, itu dia kekal besarnya. Yes.
Nah, Yesus kan punya rumah, rumahnya lebih besar daripada diri dia. Berarti dia nggak maha besar. Berarti dia bukan berarti orangnya yang besar gimana? Iya, definisi besar itu kan ukurannya bang, maha besar, bukan maha kuasa. Saya nggak ngomongin kuasa. Saya ngomongin besar ukuran, jadi maha besar. Kalau saya, di agama saya, di otak saya dan pemahaman saya terhadap Tuhan saya itu maha besar, nggak pernah sedetik pun kecil. Nah abang nih gimana? Abang berpikir Tuhan saya maha besar, tapi Yesus kecil. Itu gimana? Bukan badannya maksudnya yang besar, tapi keajaibannya yang besar. Ya itu maha ajaib berarti kan? Ya. Yang saya tanyakan maha besarnya bang. Iya, ibarat seperti itu, keajaibannya yang besar. Oke, jadi dia maha ajaib tapi nggak maha besar ya? Bukan badannya, sama aja itu. Berarti nggak maha besar ya? Keajaibannya besar itu. Iya, berarti nggak maha besar ya? Maha besar juga. Dah, kan abang sendiri bilang tadi dia pernah kecil. Ini yang saya nggak paham nih pola pikir abang nih. Saya nggak paham pola pikir. Kita ini baru maha besar loh, belum maha suci, belum maha pencipta, belum maha yang lain. Kalau kita berpikir negatif ya seperti itu. Bukan negatif. Ini secara literatur, secara yang tertulis. Kalau positifnya kan nggak mungkin maha besar harus badan yang besar. Nggak pernah kecil. Iya sebenarnya nggak harus dijelasin kalau soal itu sebenarnya. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Apa Bang Jip? Kenapa dia Bang? Jadi Bang Bintang ini bilang Tuhan dia maha besar. Terus? Habis itu kan secara KBBI aja, secara dictionary aja, maha itu kan besar dan terikat. Kekal tidak akan pernah mengecil, tidak akan pernah menjadi kecil begitu. Terus dia bilang Yesus itu Tuhan. Lah berarti kan nggak maha besar dong. Mengecil bahkan mati lagi, dia memasuki ruang dan waktu. Kalau seandainya dia maha besar, makanya dia tidak terbatas. Yesus itu kan terbatas. Nah itu maksudnya aku nggak paham. Kok bisa sih Tuhan maha besar tapi jadi kecil? Tapi karena masih bisa dibilang maha besar. Itu, Bang. Mereka tidak menggunakan logika, tapi mereka menggunakan doktrin. Kalau mereka menggunakan logika kan itu berkontradiksi atau namanya paradoks ya. Paradoks sebenarnya. Tapi ya ketitis ketawa. Aku udah ke orang Dayak belum? Bang Jip, aku udah cocok ke orang Dayak belum? Cocok nggak cocok? Terus gitu. Jadi kalau seandainya memang Yesus itu adalah Tuhan yang maha besar, maka dia tidak akan pernah mengecil. Jadi Yesus itu dia maha besar, tapi dia mengecil gitu. Ya. Nggak ngerti aku. Sebenarnya itu nggak usah dipikir. Apalagi kalau kita udah gede kan. Kok nggak usah dipikirkan? Enak aja kita itu biasanya pendeta bilangnya gitu, Undi. Itu biasanya pendeta bilang gitu. Itu jangan dipikir gitu. Sebenarnya gampang loh. Apalagi kita udah besar kan. Apalagi kita udah gede. Sebenarnya gampang. Apa gampangnya? Coba gimana gampangnya? Gimana gampangnya? Apakah mungkin dipikirin kalian? Apakah karena badan yang gemuk, badannya besar? Oke, apa yang disebut dengan maha besar? Keajaiban yang besar. Tapi ya itulah. Apa keajaiban siapa yang besar? Keajaiban Tuhan itu. Apa keajaiban Yesus? Sebagai pencipta langit dan bumi serta. Di mana tertulis kalau dia pencipta langit dan bumi? Ada itu, cuman nggak. Mana coba. Jangan dipikir. Ada itu ada. Kalau cuman bilang begitu, aku pun ada ayat mengatakan bahwa Rifa adalah istri Yesus dalam kitabmu. Ada itu, nggak usah kau pikirkan. Itu cuman nggak. Coba aku tunggu, aku cari dulu ya. Nah, gitulah. Kalau nggak dicari, nggak ditunjukkan, aku juga bisa bikin ayat dari kitabmu sendiri. Ya, coba tunjukkan kalau Yesus itu mengaku dia pencipta langit dan bumi. Biar aku cari dulu ya, bentar ya. Lihat gue. Kejadian 1. Di mana di kejadian 1 ada Yesus? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Nak, Allah coba itu. Nak hadapi itu dulu Nak ya. Umi nggak mau Allah. ikut-ikutan Kita downgrade. ngomongin Allah apa Bukan Yesus? Allah. Bukan Allah, Allah. Oke. Bahasa manjanya Allah. Bahasa manjanya itu. Diajarin Bahasa baca Indonesianya kan. Enggak, oke iya. Iya. Itu kejadian 1 nomor berapa Bang? Kejadian 1 ayat 1. Apa itu tulisannya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yesusnya?
Ya itu Yesus Allah maksudnya. Oke, di mana di ayatnya disebutin Yesus itu Allah? Allah. Di mana Yesus dibilang Allah? Ya kan kadang kita kan seperti pacaran lah. Lah. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Loh kok kita jadi pacaran? Enggak, ini dulu, jangan ke pacaran dulu. Di mana? Bang Jibril pacaran sama dia. Kan? Di mana? Di mana? Sayang, beb. Di mana Yesus adalah Allah gitu tuh? Hah? Enggak. Di mana ayatnya dibilang Yesus adalah Allah? Ya enggak ada, cuma itu kan panggilan. Enggak ada, berarti Bu Allah bukan Yesus. Gimana sih? Domba, penipu dalam nama agama. Iya, sama juga itu sebenarnya. Lah, kok gimana sih? Tadi abang bilang nih kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Abang bilang Allah itu Yesus. Sekarang saya tanya, di mana dibilang Yesus itu Allah? Kita kan di situ pakai bahasa Indonesia, makanya Allah. Iya, oke. Di mana di sini disebut Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ya nggak usah disebut karena kita udah paham. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Oh, jadi asumsi. Bukan asumsi. Ya kalau nggak usah disebutin asumsi dong namanya. Ya emang itu sepertinya Tuhan, Yesus, Allah. Emang itu panggilan Ya dia. itu di mana disebutnya? Yesus itu Allah tuh di mana disebutnya, Bangku ganteng? Nggak ada disebut tapi nggak tahu. Jadi asumsi aja Allah itu Yesus kan? Soalnya kurang hafal aku semua Alkitab. Nggak usah hafal. Di mana Yesus dibilang Allah itu aja. Yang orang nggak tahu saya kalau itu. Ya jadi asumsi aja kan? Saya juga nggak bisa bilang asumsi, siapa tahu ada juga ya kan? Di mana coba dicari tahu deh. Baru kalau mencari tahu itu agak lama, nanti kita terganggu kita ngobrolnya ya nggak? Ini nggak apa-apa kan kita punya, kan abang punya waktu, abang kan sambil kerja. Ya. Bang. Mana? Aduh kalau nyari-nyari itu, aduh. Benar-benar Lah tadi bisa nyari kejadian nomor 1. Ya kan. Ya karena udah sering saya dengar ya paling gampang dia. Terus? Ya, kalau yang nyari-nyari yang seperti yang kau bilang itu di mana Tuhan Yesus menyebutkan dia Allah ya, saya nggak tahu di mana. Jadi abang asumsi aja Allah itu Yesus kan? Saya juga nggak berani bilang asumsi, siapa tahu ada. Saya juga nggak berani bilang asumsi. Jadi iman kita sebatas yang kita tahu aja nih begini, yang penting begini begitu gitu aja. Yang penting begini begitu. Begini. Ya ini abang saya tanya gimana nggak? Abang bilang. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan seperti kalau di Kristen kan Tuhan itu Yesus itu juga Allah kan, nama juga bahasa Indonesia ya kan? Iya, di mana itu? Iya, di mana itu? Yesus bilang aku adalah Allah. Ya itu yang kurang tahu aku kalau di mana itunya. Jadi asumsi aja udah berarti. Ya udahlah kita taruhlah asumsi, tapi kan itu kan bahasa Indonesia kan. Itu sebenarnya nggak ada yang ngomong bahasa lain dari tadi bang, kita ngomong bahasa Indonesia aja. Itu kan sebenarnya kita nggak usah dibahas juga, nggak usah diapa juga, kita udah paham sebenarnya kalau itu namanya juga panggilan, cuman panggilan kan. Kok cuma panggilan sih? Iya karena panggilannya Tuhan, Yesus, Allah. Nama abang siapa sih bang? Nama abang siapa? Nama? Randy. Yoi. Kalau Bang Randy saya panggil Ucup. Cocok nggak? Ya ora lah. Nggak cocok? Ya ora. Kalau kira-kira saya panggil abang Cup, sini Cup. Abang nengok nggak? Jalan datangin saya nggak? Ora. Enggak kan? Ora. Lah kalau Yesus bukan Tuhan, abang panggil Tuhan, kira-kira Yesus marah nggak? Ya kan dia dipanggil Allah, Yesus kan sama. Ya, itu makanya saya nanya, si Yesus ini nggak pernah bilang dia Allah. Tapi abang panggil dia, sama aja saya manggil Bang Randy nih, Ucup. Abang nggak bakalan nengok kan? Orang namanya beda.
Ya kan karena kan saya nggak dipanggil Ucup. Ya itu makanya, karena Abang Randy juga nggak pernah bilang nama Abang Ucup kan? Iya, karena Ya sama, Yesus juga nggak pernah bilang dia Allah, dia Tuhan. dia Tuhan, dia Allah. Iya, di mana itu? Di mana? Iya, di mana ayatnya Yesus bilang aku adalah Allah atau aku adalah Tuhan? Oh, aku adalah Tuhan gitu. Ah, di mana itu? Dia gini, dia orangnya sebenarnya kan. Kok jadi gini? Saya jelasin, saya jelasin. Dia itu mengajarkan kita merendahkan diri. Jadi dia nggak merasa dia nggak merasa dia Tuhan gitu loh. Dia nggak ngerasa dia Tuhan, Bang. Halusinasi, lemah pemahaman. Misalnya gini nih, nggak mungkin dia mengatakan kepada kita, aku Tuhan, hormatilah aku. Kan nggak mungkin, itu kan salah satu kesombongan ya kan? Kenapa nggak mungkin, Bang? Lah, itu kan kesombongan. Kalau misalnya nih, pernah nggak abang dengar presiden, aku presiden, hormatilah aku? Nggak pernah kan? Tapi dia tanda tangan surat dia mengakui dia presiden. Tapi walaupun dia itu. Oh, jadi tunggu. Nih abang baca nih, Bang. Abang baca nih, Bang. Ya. Abang baca nih Keluaran 20 nih. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nggak mungkin nih, sombong nih, Tuhan sombong nih. Ini yang nyiptain langit dan bumi loh. Ini Keluaran 20 loh. Tadi abang bukanya. Maksudnya jangan sembah iblis. Oh, nah ya udah dia bilang tuh akulah Tuhan Allahmu. Kata abang nggak mungkin Tuhan bilang dia Tuhan. Ini Tuhan bilang Tuhan. Ya itu ada, ya karena ada kan? Itu Tuhan Allah bilang dia Tuhan. Itu Tuhan Allah bilang dia Tuhan. Tuhan Allah. Iya, itu Keluaran 20. Di Keluaran kan Yesus belum ada, abangku. Ya iya, akulah Tuhan Allah. Kan udah ada situ, ngapain tanya lagi, udah tahu kan? Iya, di mana Yesus bilang akulah Tuhan? Ya itu tadi, akulah Tuhan Allah. Wah, abang tadi siang makan apaan sih, Bang? Enggak, itu kan tadi Keluaran berapa tadi tuh? Keluaran 20. Coba baca lagi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Itu kan Itu kan Tuhannya Yesus ngomong kayak gitu. Tuhannya Yesus. Wah, Bukan. ini itu abang pemahamannya kacau. Ini menurut abang Keluaran itu Yesus. Itu sebagai contohnya itu mengatakan kepada kita itu. Ini ditanya Yesus bukan Allah, nggak ada, tapi tiba-tiba Allah jadi Yesus. Abang lebih bagus kalau lagi kerja Bang. Kalau lagi ke gereja Bang. Jangan lagi di gereja kerja ke gereja Bang. Capek juga kita ngadepinnya. Bukan, aku tadi kan aku kan lagi istirahat ini kan. Aku lihat kalian ada lab, aku pengen naik gitu, ada ceweknya. Oh, jadi naiknya karena perempuan. Lah, aku kan normal laki-laki gitu, siapa tahu ada yang masih single perempuannya kan. Enggak Bang, di sini orangnya rata-rata nyembah Tuhan semua, nggak ada yang nyembah makhluk Bang. Yang nyembah makhluk siapa? Kan nggak ada. Lah, abang tahu makhluk. Abang nyembah siapa? Nyembah Tuhan. Tuhannya siapa? Yesus. Yesus manusia bukan? Ya Tuhan. Manusia bukan? Manusia. Makhluk dong. Makhluk. Iya dong, berarti abang nyembah makhluk dong, bukan nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, bukan makhluk, Tuhan. Lah, Yesus manusia bukan? Iya, manusia. Iya, berarti abang nyembah makhluk. Dia pernah berubah jadi manusia. Ya udah. Ya yang tadi saya bilang semua yang ada di ruangan ini nyembah Tuhan, bukan nyembah makhluk. Gak ada manusia. Hah? Gak ada manusia. Gak ada manusia nyembah makhluk. Gak usah kita buru-buru diri kita. Lah, yang bilang abang nyembah Yesus tadi siapa? Aing. Abang nyembah Yesus nggak? Yes. Yesus orang bukan? Iya. Ya udah. Dia berubah menjadi manusia
menunjukkan dirinya ke muka bumi ini gitu. Insya Allah dia berubah jadi manusia, dia berubah jadi apapun nih bang, makhluk kan? Makhluk. Semua yang ada di dunia ini, yang di atas langit ataupun di bawah langit, di bawah bumi, itu namanya makhluk. Hata batu, makhluk. Makhluk mati. Kalau binatang, makhluk hidup. Manusia, makhluk hidup. Semuanya makhluk. Iya kan dia, tapi dia Tuhan juga. Ya tapi makhluk kan, berarti abang nyembah makhluk kan? Bang, wallah, kita ngobrol 10 menit nih bang, IQ saya turun 3. Saya izin undur diri dulu deh. Saya mau naikin IQ lagi, saya baca buku yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.